Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kimia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian laju reaksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan sekarang kita masuk pada perhitungan laju reaksi, yaitu tentang persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaksi. Misalnya, ada reaksi A menghasilkan B, di mana A adalah reaksi dan B adalah hasil reaksi. Maka untuk menuliskan persamaan laju reaksinya, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. Nah, kenapa di sini hanya A saja, tidak dengan B? Karena di sini sudah disebutkan bahwa persamaan laju reaksi itu menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi pereaksi. Jadi hanya pereaksinya saja, yaitu A. V di sini adalah laju reaksi, K yaitu konstanta laju reaksi, dalam kurung A adalah konsentrasi A, dan X adalah order reaksi atau tingkat reaksi. Contoh reaksi yang lain misalnya A plus B menghasilkan C, maka persamaan laju reaksinya kita tuliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y, di mana X adalah order reaksi A dan Y adalah order reaksi B, dan X plus Y merupakan order totalnya. Order reaksi ini dibagi menjadi 3, yaitu order 0, order 1, dan order 2. Nah, di tingkatan SMA kita hanya akan membahas 3 saja. Nah, untuk order 0 ini grafiknya lurus, sedangkan order 1 grafiknya linear, dan order kedua grafiknya seperti persamaan kuadrat, yaitu setengah parabola ke atas. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ini contohnya kita ambil dari persamaan laju reaksi yang reaksi A menghasilkan B, ya. Yang reaksi pertama tadi, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Kenapa 0? Karena di sini order 0. Dan ini 0 itu adalah X-nya ya, tadi order reaksinya. Kita coba gambarkan. Nah, ini grafik V terhadap konsentrasi A. Kalau misalnya kita ganti A-nya dengan angka 1, maka 1 pangkat 0 menjadi 1. Jadi berapapun angkanya dipangkatkan 0 akan bernilai 1. Kalau A-nya kita ganti dengan 2, maka V-nya akan bernilai tetap 1 ya. Jadi ini yang pertama tadi 1, ini pun sama 1. Kalau misalnya A-nya kita ganti 3, maka V-nya tetap bernilai 1. Maka grafiknya lurus. Nah, untuk order 1, ini rumusnya ini hanya diganti jadi dengan 1. Ini ordernya 1. Kalau misalnya A-nya kita ganti 1, 1 pangkat 1 berapa? 1 ya. Ini berarti di sini titiknya. Kemudian kalau misalnya A-nya kita ganti 2, 2 pangkat 1, maka hasilnya 2. Berarti titiknya di sini. Kalau A-nya kita ganti dengan 3, maka V-nya pun hasilnya 3. Nah, makanya grafiknya linear. Sedangkan order 2, kalau A-nya kita ganti 1, 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kalau A-nya kita ganti 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti sekitar di sini ya. Nah, makanya si grafiknya akan membentuk seperti persamaan kuadrat atau setengah parabola ke atas.
Nah, maksud dari orde 0 ini yaitu laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya ya. Jadi laju reaksinya hanya dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi, di mana konstanta laju reaksi dipengaruhi oleh suhu. Jika suhunya tetap, maka konstanta laju reaksinya pun tetap. Kemudian kalau orde 1, laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Itu artinya kalau misalnya konsentrasi reaksinya naik 2 kali, maka laju reaksinya pun akan naik 2 kali lebih cepat. Nah, untuk orde 2, laju reaksinya itu berbanding dengan kuadrat dari konsentrasi reaksi. Jadi kalau misalnya konsentrasi reaksinya naik 2 kali, maka laju reaksinya akan naik 4 kali lebih cepat ya, karena ini kuadrat. Berarti kalau 2 kali, 2 pangkat 2, 4. Jadi laju reaksinya 4 kali lebih cepat. Kita masuk ke contoh soal. Berikut adalah tabel data laju reaksi. Dengan reaksinya 2NO direaksikan dengan BR2 menghasilkan 2NOBr. Ini tabel hasil percobaannya. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan persamaan laju reaksi, kemudian gambar grafik orde reaksi NO, dan yang terakhir hitung nilai K. Untuk yang pertama, tulis persamaan laju reaksi seperti tadi ya. Yang menjadi reaksinya di sini adalah NO dan BR. Maka penulisan persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Nah, kita harus cari nilai X dan Y-nya, yaitu nilai ordenya, ya, nilai orde reaksinya. Pertama kita cari nilai X, yaitu orde reaksi NO. Caranya yaitu cari 2 konsentrasi BR2 yang sama. Jadi, untuk mencari NO, yaitu cari di kolom BR2 yang 2 konsentrasi BR2 yang memiliki konsentrasi yang sama, yang nilainya sama. Berarti kan ini ya, 0,1 dengan 0,1. Yang ini. Berarti ada di baris kedua dan ketiga. Maka data yang kita gunakan NO-nya yang baris kedua dan juga yang ketiga. Begitupun dengan V-nya, yaitu yang baris kedua dan ketiga. Ini kita masukkan ke rumusnya, yaitu NO yang ada di baris kedua dan NO yang ada di baris ketiga. Begitupun dengan V-nya, V2 dan V3 pangkat X. Nah, NO-nya yaitu bernilai 0,2 dan 0,1. Jadi 0,2 per 0,1 pangkat X sama dengan 8 per 2 ya. 8 per 2. Ini kita bagi 0,2 dibagi 0,1 yaitu 2. Pangkat X sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, berarti 2 pangkat berapa? Sama dengan 4. Berarti X-nya itu sama dengan 2. Kemudian untuk Y-nya, nah berarti ini kebalikannya. Kalau kita nyari nyari BR, berarti kita cari 2 konsentrasi NO yang sama. Nah berarti ini 2 konsentrasi NO yang samanya ada di baris ke-1 dan ke-2. Maka data yang kita gunakan untuk menghitung orde reaksi BR yaitu baris ke-1 dan ke-2. Maka ini rumusnya BR2 1, BR2 yang kedua. Begitupun dengan laju reaksinya V1 per V2. Nah, berarti 0,2 dibagi 0,1 pangkat Y sama dengan 16 per 8. Ya, ini yang ada di baris 1 dan kedua. 0,2 dibagi 0,1, 2. Pangkat Y sama dengan 16 bagi 8, 2. Jadi 2 pangkat berapa? Sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 1. Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka ini orde reaksi Y dan ini orde reaksi untuk NO dan ini orde reaksi untuk
BR ya. Maka untuk persamaan laju reaksinya kita tuliskan V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2, ya ini X-nya kan, dikali konsentrasi BR pangkat 1. Nah untuk satunya kita tidak tuliskan ya. Selanjutnya nomor 2, gambar grafik orde reaksi NO. Nah karena di sini ordenya orde 2 itu kan gambarnya grafik orde 2 seperti persamaan kuadrat. Berarti yang ini ya. Nah, kalau misalnya orde 1, berarti grafiknya yang linear. Nah, seperti itu. Itu untuk nomor 2. Dan yang ketiga, kita hitung nilai K-nya. Untuk menghitung nilai K, kita masukkan dari rumus persamaan laju reaksinya. Berarti K sama dengan V per NO. Oh ini harusnya pangkat ya. Pangkat 2 dikali konsentrasi BR. Nah kita masukkan. Nah untuk datanya kita ambil dari data atau baris yang paling mudah, yang paling kecil nilainya, sehingga kita mudah untuk menghitungnya. Kita ambil yang ketiga ya. Karena ini angkanya kecil-kecil jadi akan mudah menghitungnya. Oke. Ini V-nya kita masukkan. V-nya yaitu 2 mol dm pangkat 3 detik min 1. Jadi ini satuan dari laju reaksinya. Kemudian per ini berarti konsentrasi NO-nya yang 0,1 mol dm pangkat min 3 desimeter pangkat min 3. Ini pangkat 2, ini kan harusnya pangkat 2 ya, pangkat 2. Kemudian dikali BR2 0,1 mol desimeter pangkat min 3. Ini satuan dari konsentrasi. Sama dengan ini tetap ya 2 mol desimeter kubik per detik. Kemudian yang ini kita kalikan 0,1 di pangkat 2 jadi 0,01. Nah molnya jadi pangkat 2. Kemudian desimeternya min 3 kali 2 jadi min 6. Kemudian ini tetap 0,1 kita tulis lagi mol desimeter pangkat min 3. Sama dengan, nah ini mol desimeter pangkat min 3 kan ini sama ya, kita coret satuannya. Kita coret, jadi sisa detik pangkat min 1. Nah, kalau yang bawah ini kita kalikan. 0,01 dikali 0,1 jadi 0,01 mol pangkat 2 yang ini desimeter pangkat min 6. Ya. Maka 2 dibagi 0,001 sama dengan 2000 mol. Untuk satuannya kita pindahkan ke atas jadi mol min 2 desimeter pangkat 6 kali detik pangkat min 1. Nah, jadi untuk satuan K ini akan berubah-ubah sesuai dengan nilai ordenya nanti. Ya, seperti itu. Cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.